kita bisa memanfaatkan metode berpikir Scamper. Metode berpikir Scamper ini kan sudah pernah kalian peroleh waktu SDP ya. Nah, Scamper ini kan terdiri atas substitute, combine, adapt, modify, terus put to another use, eliminate, dan rearrange atau reverse. Nah, gimana kita memanfaatkan Scamper di dalam perancangan kemasan? Kita coba breakdown dulu. Dalam mengembangkan kemasan tradisional, kita bisa melakukan substitute. Artinya mungkin ada komponen material yang kita ganti. Ada komponen material yang harusnya A, kita ganti menjadi B. Perlu diingat bahwa dalam Scamper, ini kan ada 7 poin ya. Tidak mesti ke-7-7-nya ini kalian lakukan. Kalau misalnya yang kalian lakukan hanya substitute dan modify, ya silahkan. Atau yang misalnya kalian lakukan hanyalah combine dan eliminate, ya silahkan. Tidak mesti ke-7-7-nya ini kalian lakukan sekaligus. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, kayak misalnya tadi, kalian melakukan substitusi antara komponen bahan satu dengan bahan yang lain, sementara yang lainnya kamu tetap pertahankan, ya why not? Gitu. Poin lain dari Scamper yang bisa kita lakukan dalam perancangan kemasan adalah combine. Misalnya kamu mengkombinasikan untuk menggabungkan karakter yang sudah ada dari produk asli atau dari kemasan existing ke karakter dari kemasan yang baru. Atau kamu mengkombinasikan antara material A dengan material B. Material alam dengan material yang sintetis misalnya. Atau menggabungkan bentuk khas produknya dengan sifat karakter material dari kemasan modern. Bisa aja. Atau mungkin kalian melakukan adaptasi. Ya, itu ya mengubah atau menyesuaikan kemasan dengan produk. Misalnya, oh ternyata produknya mengandung cairan nih. Kalau misalnya dipaksain pakai kemasan tradisional, daya tahan penyimpanannya jadi pendek. Ya udah kita ganti dengan kemasan yang lain supaya produknya ini bisa lebih tahan lama. Misalnya, jadi itu adaptasi. Oh, kalau misalnya disimpan di kulkas, kalau pakai kemasan tradisional, tahannya cuma 3 hari nih. Tapi kalau kita ganti dengan kemasan ini, tahannya bisa sebulan. Ya, itu contoh adaptasi. Oke. Next, ada yang namanya modify. Yang modify itu bisa aja mengubah ukuran atau skala produknya, mengubah bentuknya, atau memodifikasi atribut visualnya, entah warnanya, entah bentuknya, dan sebagainya. Oke, ini ada modify adalah bentuk pengembangan Scamper yang paling basic ya, dan ini paling sering kalian lakukan. Kemudian ada put to another use, artinya mengubah pola penggunaan. Misal, kayak tadi, biasanya itu kan terdiri atas kemasan bawah dan atas, bawah dan wadah dan penutup. Misal di kamu put to another use, si BC ini yang tadinya digunakan untuk kemasan makanan, kamu pakai untuk mengemas produk tenun, misalnya kain. Ya artinya kan kamu mengubah pola penggunaannya dari yang tadinya untuk makanan menjadi untuk produk yang lebih kering. Atau misalnya pola penggunaan, misalnya tadinya kemasannya itu berupa ya besek bagian bawah dan besek bagian atas. Terus kamu merubah pola penggunaannya dari yang dibuka atas bawah, kamu buka menjadi kemasan kiri kanan. Jadi ngebukanya gini misalnya. Nah itu artinya mengubah pola penggunaan. Macam-macam lagi contoh-contoh put to another use, misalnya tadinya kemasannya digunakan untuk mewadahi cairan. Terus kamu ubah untuk mewadahi produk yang bentuknya seperti biji-bijian. Kurang lebih seperti itu ya, put to another use. Jadi yang tadinya fungsinya A, kamu geser fungsinya menjadi fungsi yang lain, tapi tetap relevan dengan produk yang akan kamu kemas. Poin lain dari Scamper adalah eliminate. Misalnya ada beberapa bagian yang kamu sederhanakan, atau beberapa bagian yang kamu hilangkan dari produk atau kemasan existingnya. Misalnya, kalau pakai gini kayaknya bakal repot deh, karena nggak fungsi juga. Ya udah, ini kita hilangkan misalnya. Selama dia tidak menghilangkan karakter
dari produk aslinya, nah itu silahkan dilakukan. Poin terakhir dari scamper adalah reverse atau mengatur ulang konfigurasi produk ataupun kemasan existingnya. Misal kayak tadinya dia disimpan dengan cara dijual atau disimpan atau dipajang secara tradisional dengan cara digantung, kamu atur cara menggantungnya sehingga posisinya jadi berubah misalnya. Yang tadinya di atas, kamu atur posisinya di bawah. Yang tadinya diposisikan, disusun secara horizontal, kamu atur posisinya menjadi vertikal, dan sebagainya. Oke, ini adalah contoh-contoh adaptasi scamper dalam mengembangkan kemasan tradisional ya. Nah, di bawah ini adalah contoh-contoh hasil karya kakak-kakak kalian tahun lalu. Mereka juga memanfaatkan scamper ini. Ini saya mulai dari yang kiri dulu ya. Yang kiri itu yang menyerupai batang bambu itu adalah hasil karyanya Ali 2017 yang mengemas minuman alkohol tradisional Toraja. Jadi untuk final challenge ini saya tidak akan membatasi produknya harus makanan. Kalian bisa minuman, bisa mainan, bisa obat-obatan tradisional, bisa kain tradisional, kerajinan tangan tradisional, dan sebagainya. Kebetulan Ali ngambilnya minuman tradisional. Nah, minuman ini di tempat aslinya itu disajikan dengan cara dituang ke irisan batang bambu. Jadi semacam apa ya? Irisan batang bambu ini dijadikan semacam pengganti gelas. Gitu. Traditionally seperti itu. Makanya Ali mempertahankan si bambunya itu tadi. Cuman kalau misalnya yang digunakan hanya bambu saja, si produk ini akan terus mengalami proses fermentasi. Jadi nggak bisa disimpan lama kalau ditaruh di toko gitu misalnya. Jadilah dia mengcombine antara material bambu tadi dengan material yang lebih modern. Dalam hal ini kaca, dia pakai botol kaca. Nah, cuman dia melakukan adaptasi. Dari tadinya si bambu ini berfungsi sebagai primary packaging, dia rubah menjadi secondary packaging. Supaya yaitu tadi, si cairan minumannya bisa disimpan dalam waktu yang lebih lama. Jadi masa penyimpanannya lebih panjang daripada langsung menggunakan bambu sebagai primary packaging. Nah, kemudian yang dia lakukan berikutnya adalah menambahkan label atau tags untuk menyampaikan info dari produknya. Jadi dia mengkombinasikan elemen-elemen yang biasanya ditemukan di kemasan modern ke kemasan yang dia buat ini. Si bambunya dia tempelin label, kemudian ditambahkan gantungan teks untuk menampilkan brand dari produknya, sehingga jadilah hasil akhir produknya seperti ini. Di sebelah kanannya produknya Ali, ini adalah hasil karyanya Rahmi 2017 yang mengemas gula merah Banten tadi. Oke, nah Ami kebetulan ingin membuat produknya ini bisa disimpan dengan jangka waktu yang lama juga. Jadi pola pikirnya hampir sama dengan Ali. Nah, berdasarkan hasil temuan datanya dia, kalau misalnya disimpan dengan kemasan tradisional, kemasan dengan material alam tadi yang gula merahnya kelihatan, nah itu kemasannya itu akan apa ya, bisa dibilang rawan terhadap kelembaban karena ada bagian yang terbuka tadi. Terus untuk disimpan lama juga ada kemungkinan hancur. Jadi dia rubah materialnya. Jadi dia substitusi material pembungkus gula merahnya. Cuman si bentuk asli dari gula merahnya itu tetap dia pertahankan. Gitu. Makanya bentuk si gula merahnya juga nggak berubah jadi tabung. Tapi menjadi seperti ini. Nah, kemasan aslinya gula merah itu kan untuk menggabungkan satu gula dengan gula yang lain kan tadi kan dengan cara diikat, sehingga pada saat dibungkus menjadi satu paket itu kan terdiri atas beberapa butir gula yang menyerupai ya buah anggur tadi. Nah, dia juga menyediakan gantungan supaya kalau misalnya dibeli dalam jumlah banyak, teknik menggabungkan itu juga masih bisa dilakukan. Gitu.
Di sebelah kanannya punyanya Ami, itu adalah hasil karyanya Krishna yang membuat kemasan kecap manis dan kecap asin. Kebetulan di daerahnya produk kecap ini adalah produk khas yang biasa dijadikan oleh-oleh katanya. Cuman by default kemasan aslinya itu botolnya ya botol kecap standar. Dan si Krishna pengen si kecapnya ini eksklusif gitu tampilannya. Bisa lebih wah, bisa naik kelas. Makanya dia bikin si packaging ini terdiri atas primary dan secondary packaging. Gitu. Si karakter dari kecap aslinya yang masih menggunakan sumbat botol, nah itu tetap dia pertahankan. Kemudian warna botol aslinya juga masih dia pertahankan, cuman dia tambahkan secondary packaging si kotak kayu itu dan dia kuatkan di grafisnya. Jadi identitas kecapnya tetap dipertahankan dan kenapa si Krishna menambahkan box ini? Karena dia ingin menampilkan brand story dari kecap ini. Jadi brand story-nya itu disampaikan dalam bentuk narasi dan dituliskan di otaknya. Gitu. Contoh yang paling akhir adalah karyanya Renal 2017. Renal bikin kemasan Winco. Cuman yang Renal lakukan adalah memodifikasi bentuk dan atribut, terutama atribut visualnya. Kalau Winco itu biasanya identik dengan elemen-elemen visual khas Jawa, motif-motif batik dan sebagainya. Nah ini sama Renal dibuat lebih modern. Tujuannya adalah untuk mengenal, karena dia memiliki tujuan atau misi ingin memperkenalkan Winco ini ke kelompok usia yang lebih muda. Karena biasanya Winco itu identik dengan makanan orang-orang tua. Nah dia pengen Winco ini bisa diterima oleh anak muda gitu loh. Makanya si Renal memodifikasi atribut visualnya. Tapi kemasan satuan si Winco ini tidak dia rubah. Jadi kalau Winco itu kan satuannya biasanya dibungkus dengan kertas, bentuknya seperti amplop. Nah, sistem pengemasannya tetap dia pertahankan. Jadi yang dia modifikasi adalah atributnya. Gitu. Saya yakin kalian bisa bikin yang lebih keren daripada yang sudah pernah dilakukan kakak-kakak kalian sebelumnya. Tiap tahun harusnya ada peningkatan kualitas karya. Yang perlu kalian ingat adalah dalam merancang kemasan tradisional ini, yang harus kita lakukan pertama adalah mengidentifikasi dulu sifat fisik produk yang akan dikemas. Apakah dia harus disimpan di suhu tertentu, apakah dia mengeluarkan cairan, apakah dia mengeluarkan gas, apakah dia sensitif terhadap cahaya, apakah dia harus disimpan dalam jangka waktu tertentu dulu sebelum bisa dinikmati dan sebagainya. Apakah dia akan mengeluarkan minyak, apakah dia akan mudah basi, dan sebagainya. Ini yang perlu kita identifikasi terlebih dahulu. Karena apa artinya produk tersebut kemasannya keren, tapi dia tidak bisa mendukung atau menjaga atau menyesuaikan diri dengan sifat fisik produk yang dikemas. Jadi poin pertama adalah kita identifikasi dulu sifat fisik produknya. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi elemen tradisional yang melekat pada produk dan kemasan existing. Nah, elemen tradisional tadi apa? Misalnya, oh ini memang khasnya harus pakai daun jati. Oh ini khasnya harus menggunakan teknik melipat seperti ini. Oh ini khasnya memang menggunakan kemasan yang bentuknya berupa anyaman. Oh ini khasnya memang bentuknya harus tabung. Oh ini khasnya memang kalau digabungkan dia akan membentuk seperti kumpulan buah atau kumpulan anggur tadi. Ini yang harus kalian identifikasi karena bisa jadi elemen tradisional inilah yang menguatkan karakteristiknya dan kalau misalnya elemen itu kamu ganti hilang pula karakternya. Jadi hati-hati. Poin yang nomor 3 adalah ada beberapa produk yang kalau dari produknya sebetulnya tidak ada yang menarik atau tidak ada yang benar-benar spesifik atau tidak ada yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan produk-produk sejenis. Mungkin yang perlu kamu lakukan adalah mengidentifikasi identitas kedaerahan di mana produk tersebut berasal. Saya ambil contoh, misal
Kalau kamu perhatiin produk-produk yang dibuat di Sumatera Barat, nah Sumatera Barat itu kan biasanya memang warna khas daerahnya itu kan merah, hitam, kuning, terutamanya sendiri merah ya. Makanya jangan heran kalau misalnya kamu beli produk yang berasal dari sana, kemasannya itu menggunakan warna merah dan mereka menampilkan atribut kedaerahan seperti jam gadang atau rumah gadang, rumah tanduk, rumah Minangkabau itu. Nah, elemen-elemen tersebut muncul di kemasannya karena ya warna dan landmark itu adalah identitas kedaerahan yang mewakili atau menjelaskan asal produk. Atau misalnya kemasan bakpia kukus Tugu Jogja. Nah, dia juga menggunakan tone warna yang biasa digunakan untuk batik karena Jogja juga memiliki budaya membatik. Terus dia juga menampilkan atribut-atribut kedaerahan seperti Tugu Jogja, blangkon, motif-motif batik, dan huruf Jawa kuno. Itu ditampilkan di kemasannya sebagai pelengkap atribut kedaerahan dari produk itu. Jadi kalau misalnya kita mendesain traditional packaging, sekiranya produk tersebut sudah memiliki karakter atau elemen tradisional yang kuat dari produknya itu sendiri dan dari kemasan yang digunakan, ya kita harus bisa mengidentifikasi mana yang harus dipertahankan, mana yang bisa kita rubah. Kalau seandainya dari produknya tersebut kamu belum menemukan sesuatu yang spesifik mewakili unsur tradisional dan kedaerahannya, ya mungkin kamu bisa mengidentifikasi dari identitas lokasi tempat di mana produk tersebut berasal. Ya mungkin ada landmark, ya mungkin ada motif tradisional seperti megamendung atau motif-motif parang kencana atau misalnya elemen-elemen kedaerahan lain seperti ya rumah tradisional, baju tradisional, dan sebagainya. Baiklah, demikian uraian hari ini. Semoga bermanfaat untuk proses perancangan kalian. Ditunggu karya-karya terbaiknya ya.